Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-54. Selamat mendengarkan. Diana pergi untuk meninggalkan Theo. Theo menghentikannya. "Ini sudah larut. Biarkan aku mengantarmu pulang," kata Theo. "Tidak perlu. Aku bahagia dalam hidupku tanpamu. Ini terakhir kali kita bertemu. Selamat tinggal," kata Diana dan melangkahkan kakinya untuk pergi. "Aku juga mengatakannya. Kita akan bertemu setiap saat, sayang," kata Theo dengan senyum menyeringai. Diana sampai di rumah. Dia mendapat pesan dari Rose dari obrolan grup mereka tentang wawancara kerja. Perusahaan ini sangat bereputasi. Diana sangat senang karenanya. Dia hanya sedikit khawatir bahwa dia tidak akan mendapatkan pekerjaan ini dan Rose akan merasa tidak enak kepada Diana. Teman-teman Diana menenangkannya bahwa dia pasti akan mendapatkan pekerjaan itu. Dan Rose juga akan baik-baik saja. Diana sedang mempersiapkan file untuk wawancara atas lowongan pekerjaannya besok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. "Diana, kau kemana hari ini? Mengapa kau tidak berangkat kerja pada waktumu? Dan kenapa kau tidak menjawab teleponku? Aku sangat khawatir," tanya Han. "Aku sangat senang hari ini setelah bertemu Nina, Amira, dan Rose. Aku bahkan sampai lupa waktu. Aku memang kehilangan pekerjaan paruh waktuku, tetapi aku telah mendapat lowongan pekerjaan yang lebih baik dan aku akan melakukan wawancara besok. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku," kata Diana. "Aku senang melihatmu semakin stabil. Tapi bukannya kau tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya?" tanya Han. "Aku mencintai teman-temanku dan sekarang aku ingin bersama mereka," jawab Diana. "Baiklah, yang penting selama kau tidak bergaul dengan sumber masalahnya," kata Han. Sumber masalah yang dimaksud Han adalah Theo. "Aku berpikir kita harus pergi makan malam kencan," ucap Han dengan sedikit batuk. "Aku tidak tahu, Han. Sudah kubilang aku tidak punya," kata Diana terhenti ketika Han menyela ucapan Diana. "Berhenti. Tolong, kau jangan membuat patah hatiku lagi. Ini hanya akan menjadi makan malam biasa," kata Han. "Oke, baiklah. Kita pergi," jawab Diana. "Oke, aku akan memberitahumu kapan dan di mana tempatnya," kata Han. Han menjadi sangat bersemangat, wajahnya bersinar dengan senyum cerah, dan berlari ke kamarnya. Diana tidak ingin menjalin hubungan dengan Han. Diana hanya melihatnya sebagai saudara laki-lakinya. Diana bertemu dengan Han setelah Nia dan dia menetap di rumah sewaan mereka saat ini. Diana tidak ingin berada di dekatnya karena dia menginginkan kehidupan baru yang segar, dan Han menjebak Diana dengan bukti yang dibuat-buat. Diana mencoba banyak mengabaikan Han, tetapi dia berhasil membuat Nia dan Diana juga mengetahui beberapa rahasia tentang keluarganya melalui Han. Diana berusaha melupakan pikiran-pikiran tersebut dan fokus pada pekerjaannya. Dia mencoba untuk tidur agar dia bisa fokus ke esok harinya. Hari berikutnya, setelah menyelesaikan kelasnya, Diana pergi ke wawancara kerja. Setibanya di lokasi, Diana melihat perusahaan itu memiliki bangunan yang sangat besar dan tinggi. "Diana, jika kau mendapatkan pekerjaan ini, maka banyak kesulitanmu yang akan berkurang,"
kata Diana menguatkan dirinya sendiri. Diana masuk dengan penuh percaya diri. Dia tidak membiarkan kegugupannya terlihat. Dia mengenakan kemeja putih dan rok pensil hitam. Diana terlihat sangat profesional. Diana dipanggil masuk. "Ini dia waktunya," ucap Diana. Diana memasuki ruangan wawancara. Diana sangat terkejut karena yang dilihat Diana adalah Theo yang sedang berbicara dengan Mike. "Kita bertemu lagi," kata Theo sambil tersenyum. "Hah, aku tidak percaya ini. Apakah kau yang merencanakan semua ini? Aku tidak mau bekerja di sini," kata Diana. Kemudian dia mencoba untuk pergi dan Theo menghentikannya. "Diana, kau tidak dalam posisi untuk menawar. Pekerjaan ini aman dan dijamin dengan gaji yang tinggi. Pengalaman kerja di sini sangat baik. Ayo, bersikaplah profesional," kata Theo. Diana duduk dan memberikan arsipnya kepada Mike. Theo sedang mewawancarai Diana. Theo melihat file itu dengan konsentrasi penuh. Dia tampak serius. Diana tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Theo menongak untuk berbicara dan melihat Diana menatapnya. Diana terkejut dan melihat ke arah lain. Theo memberi petunjuk kepada Mike dan dia pergi keluar. "Mike, kenapa kau pergi?" tanya Diana yang tidak mau berdua dengan Theo di ruangan ini. "Apakah kau takut berdua denganku?" tanya Theo. "Mengapa aku harus takut padamu?" kata Diana. "Jadi, dulu kau kuliah di perguruan tinggi komunikasi dengan beasiswa. Sekarang kau kuliah di kuota umum. Kenapa?" tanya Theo. Diana tertawa kecil. Dia menganggapnya itu adalah pertanyaan yang lucu. "Iya, Pak. Awalnya saya harus keluar dari universitas ternama karena seorang pria brengsek. Lalu, ketika saya kembali belajar di perguruan tinggi lama saya, beasiswa saya dibatalkan. Dan itu semua lagi-lagi karena pria brengsek itu," kata Diana sinis. Dan Theo terintimidasi dengan kata-katanya. "Oke, kau tidak perlu banyak bicara lagi. Karena kau masih pelajar, jadwalmu akan berbeda. Informasi selebihnya ada pada sekretaris Mike," kata Theo. "Aku mendapatkan pekerjaan itu. Tapi, apakah kau bosku di sini?" tanya Diana. "Tidak secara langsung. Tapi aku adalah bos tertinggi di sini," kata Theo. "Apakah saya harus melihat Anda setiap hari?" tanya Diana lagi. "Jangan terlalu takut, Diana. Kau akan diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Tidak ada keuntungan atau kerugian pada dirimu," kata Theo. "Oke, saya harap Anda tidak melewati batas," kata Diana. "Ya, saya tidak akan melakukannya. Kau dapat mulai hari ini karena kau memiliki banyak pekerjaan yang tertunda," kata Theo. Kemudian Theo memanggil sekretaris Mike untuk menunjukkan pada Diana meja kerjanya. Ini adalah kantor biasa dengan orang-orang yang bekerja. Diana senang karena keadaan lingkungan kerjanya normal seperti pada umumnya. Seorang karyawan datang dengan troli dan memberikan file kepada setiap pekerja di sana untuk diselesaikan. Diana adalah orang terakhir, tetapi yang tersisa arsipnya sangat besar. Itu tidak adil karena porsi pekerjaannya lebih dari semua orang. "Apakah kau bercanda? Ini sungguh keterlaluan untuk pemula seperti aku," keluh Diana. Theo datang untuk melihat. Semua karyawan lainnya menyambutnya. Diana sangat kesal. "Beginikah caramu memperlakukanku? Berat file ini lebih berat dariku," protes Diana. "Bukan salahku kalau kau kurus," jawab Theo. Kemudian Theo mendekat ke telinganya dan berbisik, "Jangan terlalu dekat denganku. Apa kau ingin semua orang mengetahui tentang hubungan kita?" kata Theo. Kemudian dia pergi dan Diana kembali duduk. Dia memiliki segulung file di depannya. "Tidak, aku bukan orang lemah. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin," gumam Diana. Diana mengalami ledakan energi. Dia melakukan pekerjaan dengan efisien, tetapi ada batasannya. Waktu sudah menunjukkan malam hari.
Sebagian besar karyawan telah pergi untuk pulang. Diana masih di sana dengan seluruh pekerjaannya. Diana, semangat. Hanya tinggal beberapa file lagi. Maka setelah ini kau akan bebas, kata Diana berbicara pada dirinya sendiri. Theo melangkahkan kakinya untuk pulang, tetapi dia melihat Diana masih bekerja. Hei, kenapa kau masih di sini? Tanya Theo. Diana mengamuk. Jika kau memberiku jumlah pekerjaan yang tidak manusiawi, maka aku harus bekerja berlebihan, jawab Diana dan terus melakukan pekerjaannya. Kantor akan tutup sekarang. Ayo pergi, kata Theo. Diana segera mengambil barang-barangnya. Theo dan Diana sedang berjalan bersama. Mereka memasuki lift. Liftnya besar, tetapi tetap saja mereka merasa berdiri sangat dekat. Senang bisa bertemu denganmu lagi, kata Theo. Maaf, aku tidak merasakan hal yang sama, jawab Diana datar. Saat Diana mengatakannya, lift bergetar. Apakah ada gempa? Tanya Diana terkejut dan panik. Tiba-tiba liftnya mati dan lampunya ikut mati. Dalam keadaan lift yang mati dan gelap, mereka berdua terjebak di sana. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada Theo dan Diana? Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.